Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khatifillah azan ya Allah wa yakum. Sebelum khatib memulai khutbah, bagaimana biasa khatib mengingatkan bahwasanya ada sebuah hadis Nabi yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtub faqad lagauta." Kalau engkau berkata-kata kepada kawanmu dengan perkataan diamlah, menyuruh orang lain untuk diam, kemudian dia sampaikan diam begitu, dia sampaikan kepada orang lain, diam misalnya begitu, faqad lagauta, maka engkau telah sia-sia dalam ibadah Jumatmu. Maka kata para ulama, di antara perkara yang menyebabkan ibadah Jumat kita hilang pahalanya adalah al-kalam, yaitu berbicara. Kemudian menambahkan para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi, wa kadzalika la'bul hasah. Demikian pula memainkan kerikil. Dulu tidak ada karpet, hanya beralaskan tanah. Memainkan tanah, memainkan kerikil yang akan memalingkan kita dari fokus kepada khutbah imam. Maka mungkin saat ini memalingkan perkara-perkara yang seperti itu, mungkin dengan main handphone dan lain sebagainya. Ini perkara-perkara yang akan menyebabkan ibadah kita berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika naum, demikian pula tertidur. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, mudah-mudahan Allah kuatkan kita 20 menit ke depan, 15 menit ke depan. Allah kuatkan kita untuk mampu mendengar dengan seksama dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya agar apa yang kita lakukan, duduknya kita, lelahnya kita di Jumat ini mudah-mudahan jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, bahwasanya suatu saat beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hari kiamat, mata sa'ah, tapi Nabi tidak menjawab langsung. Nabi terus menyampaikan karena Nabi sedang berbicara, Nabi sedang menyampaikan sesuatu kepada para sahabat. Maka ketika selesai Rasul berkata, maka Nabi menoleh kepada orang yang bertanya, "Manis sa'il, mana yang bertanya tadi? Apa yang kau ingin tanyakan?" Maka orang ini bertanya, "Mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Kemudian Nabi bukan langsung menjawab, tapi Nabi kembali bertanya kepada orang ini, "Ma'adadta laha, apa yang engkau telah siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu?" Maka kata orang ini, hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Maka setelah itu Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya khatifil yang semoga Allah muliakan, bahwasanya ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya,
Ketika kita mencintai, khusus ya dalam pembahasan ini insya Allah dalam bab tentang cinta kepada Rasulullah. Kalau kita cinta benar kepada Rasulullah, insya Allah Allah akan pertemukan kita dengan Rasul kita yang mulia, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mudah-mudahan Allah sandingkan kita dengan beliau di surganya yang mulia, yaitu surga Firdausnya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Akan tetapi ikhwati fil yang semoga Allah muliakan, kadang seseorang mengaku cinta akan tetapi berlainan dengan apa yang dia katakan. Dalam mulutnya mencintai, tapi hati dan perbuatannya jauh dari apa yang dia sampaikan di mulutnya. Maka kata para ulama, min dalail atau min alamati hubbi Rasulillah, di antara tanda seseorang benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah aksaru solawatihi. Aksaru solawatihi, memperbanyak solawat kepadanya. Karena ada sebuah perkataan, ada sebuah ucapan di antara para ulama bahwasanya man ahabba syai'an aksara min zikrihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia akan banyak mengingat sesuatu itu. Bapak-bapak di sini, kalau cinta motor, Pak lihat, cinta motor, maka terus menerus akan ingat kepada motor. Terus dipoles, terus dibagus, terus dimodif, terus dilap. Subhanallah. Kenapa? Karena cinta kepada motor. Bahkan ketika tidur pun ingat kepada motor. Besok ingin ke sini, ingin ke sana, pakai motor ini. Subhanallah. Ketika kita cinta kepada mobil, kita ingat ke mobil. Cinta kepada apapun, kita banyak mengingat yang kita cintai. Cinta kepada lawan jenis, subhanallah. Orang bisa berkorban untuk perkara yang dia cintai. Maka barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan banyak mengingat sesuatu itu. Maka kalau orang benar mencintai Rasulullah, maka dia banyak menyebut nama Rasulullah. Dengan cara apa? Sholawat kepada beliau. Maka berapa kali setiap hari kita sholawat kepada beliau? Tanya pada diri sendiri. Maka ikhwati fil yang semoga Allah muliakan, orang yang banyak sholawat kepada Rasulullah, maka Allah akan banyak bersolawat kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholla alayya sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali sholawat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Jadi kita menyebutkan sholawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah memberikan sholawat kepada kita berapa kali? 10 kali. Jadi hakikat kita bersolawat kepada Rasulullah untuk siapa? Li anfusina, untuk diri kita sendiri, bukan untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tidak butuh solawat kita. Rasul tidak butuh ingatan kita. Yang butuh kepada solawat kepada Rasulullah siapa? Kita sendiri. Kita sendiri yang butuh kepada Rasulullah. Kenapa? Karena kita ingin dicintai Allah dan ingin dicintai Rasul. Karena kita ingin selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka kita perbanyak solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara ya orang yang dosanya besar, rogima anfumrin, kata Nabi, celakalah seseorang ya ketika apa? Idza dzukirtu indahu, ketika namaku disebut di depannya, lam yusalli alayya, tapi dia tidak mau bersolawat kepadaku. Jadi ketika nama Rasul disebut, misalkan Muhammad, maka kita ucapan sallallahu alaihi wasallam, itu tandanya kita mencintai Rasul. Dan di antara orang yang memperbanyak sholawat adalah man aksaro qiraatal hadis, yang banyak membaca hadis. Kalau kita sering membaca hadis, maka kita pasti akan membaca nama Rasulullah dan kita akan bersolawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang selalu banyak atau banyak membaca hadis, maka dia pasti banyak bersolawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadifillah azani Allah wa yakum. Itu yang pertama, cinta kepada Rasul, perbanyak apa? Salawat. Terutama satu tadi, ketika mendengar nama Nabi disebut. Yang kedua, kata para ulama, ketika kita akan berdoa. Kenapa? Karena ada orang yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu duduk di masjid, ada orang yang sholat, setelah sholat dia duduk, kemudian dia langsung berdoa. Allahumma gfirli, Allahumma arhamni, ya Allah ampuni aku, ya Allah rahmati aku. Tapi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayyuhal musalli qad ajjalta, hei orang yang sholat,
kau terburu-buru, kau tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza shallaita faqa'adta." Kalau engkau sholat, kemudian engkau duduk, maksud duduk dalam rangka untuk berdoa. Kalau kau sudah sholat, kau akan berdoa, fahmadillah bima wa ahluhu. Maka pujilah Allah sebagaimana pujian yang layak kepada Allah. Tsumma sholli alayya. Nah, kemudian bersolawatlah kepadaku. Jadi ketika kita akan berdoa, kita bersolawat dulu kepada siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang terbaik adalah solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barakallahu li wa lakum wa astaghfirullah li wa lana wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Tanda cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain kata para ulama adalah ma'rifatu siratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau lahir, bagaimana beliau beranjak dewasa, bagaimana ketika beliau setelah diangkat menjadi Rasul. Apa yang beliau lakukan setelah itu? Apa yang dilakukan 1 tahun kenabian, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun kenabian. Bagaimana ketika beliau 11 tahun kenabian. Bagaimana ketika beliau hijrah. Bagaimana, Allahu Akbar. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, barang siapa man alima atau man ya'rifu sirata Rasulillah, barang siapa yang mengetahui sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasaufa yazidu imanuhu, maka imannya akan bertambah. Kenapa imannya akan bertambah? Karena dia tahu begitu banyak pengorbanan yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan untuk kita. Begitu getirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupan beliau, subhanallah. Ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan. Maka ketika seseorang membaca sirah Nabi, maka dia seolah-olah pasti akan merasakan beliau berada bersama atau kita bersama dengan beliau menjalani hidup-hidup yang beliau jalani. Allahu Akbar. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, mohon maaf ya, di antara kita begitu lemah pemahaman kita terhadap apa? Sirah. Ketika kita ditanya kapan itu perang Badar, kapan itu perang Ahzab, kapan itu perang Hunain, la nadri, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Allahul musta'an. Ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, kita kalau ingin sukses maka kita akan pelajari orang-orang yang sukses. Kita ingin jadi jenderal, maka kita akan tahu bagaimana sih caranya jadi jenderal. Ketika kita ingin jadi pengusaha, bagaimana sih jadi orang yang cakap dalam berusaha? Ketika kita ingin menjadi begini-begini, maka kita pasti akan mendalami bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses sebelum kita. Maka kalau kita benar mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbanyak pengetahuan tentang sirah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sirah Nabi bukan hanya dipelajari dalam hanya mauludan, subhanallah. Ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan. Kita hanya seremonial saja, sekali saja. Dalam apa? Dalam kehidupan kita itu hanya mengenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah bagaimana beliau berjuang. Maka subhanallah, kata para sahabat atau para tabi'in, ulimna maghazi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami diajarkan bagaimana peperangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berjuang. Allahu Akbar. Beliau dipelajari. Kama ulimna al-Qur'an wa sunnah. Sebagaimana kami diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Subhanallah. Maka ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan. Kalau kita benar mencintai Rasul, pelajari sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan. Masih banyak di antara cinta kepada Rasul. At-tasdiq fima akhbar. Membenarkan yang Nabi sampaikan. Apa yang Nabi sampaikan, benarkan. Jangan pernah ragu. Nabi bercerita tentang Al-Quran, tentang surga dan neraka. Yakini. Kenapa? Karena apa yang Nabi perintah, apa yang Nabi sampaikan itu bukanlah hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi sampaikan itu adalah dari hawa nafsunya sendiri, tapi yang dia sampaikan adalah berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi benarkan apa yang Nabi sampaikan. Ya, kemudian ta'atuhu fima amara. Ta'atuhu fima amara. Mentaati apa yang Nabi perintahkan. Apa yang Nabi perintahkan, lakukan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajara, dan menjauhi apa yang Nabi larang. Apa yang Nabi perintahkan, lakukan. Jangan nanya ini teh wajib apa sunnah. Kadang kita bertanya, Pak, bentar, ini teh wajib atau sunnah? Kalau sunnah ngapain saya lakukan? Subhanallah. Orang yang betul mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Nabi perintahkan, lakukan, walaupun itu hukumnya sunnah. Kenapa kita memanjangkan jenggot? Kenapa kita tidak, misalnya dalam pakaian saja kita ingin betul-betul sebagaimana Nabi sampaikan. Kenapa? Itu bukti kita cinta kepada Rasul. Apa yang Nabi sampaikan? Taati. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang menolak. Maka ditanya, ya Rasulullah, man ya Rasulullah? Siapa yang menolak itu ya Rasulullah? Yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, maka dia pasti masuk surga. Wa man asani, tapi barang siapa yang durhaka padaku, aku mengatakan A, dia lakukan Z. Aku sampaikan Z, dia lakukan C, dan lain sebagainya. Banyak alasan dan lain sebagainya sehingga tidak mau mengikuti perintah Nabi dan tidak mau menjauhi larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat padaku, maka dia sungguh telah menolak. Dia telah sombong dan dia tidak mau masuk ke dalam surga. Orang yang cinta kepada Rasul, mentaati apa yang Nabi perintahkan, yang menjauhi apa yang Nabi larang. Yang terakhir, ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, di antara cinta kita kepada Rasulullah, kata para ulama, la yu'badullah illa bima syara'a. Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang Nabi bawa. Jadi kita tidak membuat syariat baru. Kita tidak membuat cara-cara baru. Seluruhnya cara-cara dari siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Nabi sholat, bagaimana Nabi sholat, bab ini, bab itu, dan lain sebagainya. Hanya kita mengikuti Nabi, tidak mengikuti siapapun. Kenapa? Karena Allah tidak boleh disembah kecuali atas perintah dan syariat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi telah dilegitimasi, Nabi telah diberikan izin untuk menyampaikan risalah Allah. Maka Allah disembah atas perintah Rasul. Kenapa? Karena Allah memerintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan. Jangan pernah kita membuat perkara yang baru di dalam ibadah ini. Kalau sudah seperti itu, maka perkaranya akhirnya naudzubillah summa naudzubillah, maka termasuk orang yang tidak mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ikhwati fillah yang semoga Allah muliakan, khutbah yang pendek ini membekas kepada kita agar kita semakin mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita yang tidak pernah bertemu dengan beliau, kita belum pernah melihat wajah beliau, gak pernah mendengar bagaimana suara beliau, tidak pernah bagaimana berakhlak seperti akhlaknya beliau, tidak pernah, subhanallah. Maka mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kelak di akhirat, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan Rasul kita yang mulia. Allah berikan izin kepada kita untuk berbicara dengan beliau. Allah berikan izin kepada kita untuk bisa bersama dengan beliau, insyaallah. Kita mencintai beliau, mudah-mudahan Allah satukan kita dengan beliau di surga firdausnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم أهلك اليهود الملعون. اللهم أهلك نتنياهو وجنوده يا رب العالمين. اللهم فرق جمعهم. اللهم شدد يا ربنا يا رب العالمين عذابهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بيننا وبينهم وبين الذين آمنوا. اللهم اجعل بيننا وبين الذين آمنوا على رضاك يا رب العالمين. اللهم ربنا ارحمنا وارحم إخواننا المسلمين في فلسطين خاصة وفي بلدان المسلمين عامة. اللهم ارحم وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.